Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu, Saudara-saudara dimanapun Bapak Ibu berada, marilah kita berdoa. Tuhan, di masa Raya Prapaskah di tahun ini, kembali kami ingin datang merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk membuka kehidupan kami dan juga memiliki hati yang rendah untuk mengaku segala perbuatan kami yang tidak sesuai dengan jalan Tuhan dan juga mau memohon ampun kepada Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Yesaya 59 ayat 9 sampai 13 yang berbunyi demikian. Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang tetapi hanya kegelapan belaka. Menanti-nantikan cahaya tetapi kami berjalan dalam kekelaman. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari, seperti di waktu senja. Duduk di tempat gelap, seperti orang mati. Kami sekalian meraung seperti beruang. Suara kami redup, seperti suara burung merpati. Kami menanti-nantikan keadilan, tetapi tidak ada. Menanti-nantikan keselamatan, tetapi tetap jauh dari kami. Sungguh, dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati, dan melahirkannya dalam kata-kata. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara, serta melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara, perikop yang kita baca ini diberi judul oleh LAI, dosa adalah penghambat keselamatan. Nah, dari ayat 9 sampai ayat 13 yang saya ajak kita baca, itu menimbulkan kekaguman buat saya dan juga memberi inspirasi. Artinya begini, melalui pernyataan yang disampaikan ini, kita melihat bahwa ada sikap yang terbuka terhadap diri sendiri. Ada sikap yang terbuka untuk mengkritisi diri dan kehidupan. Dan kehidupan ini termasuk cara berpikirnya, apa yang ada dalam pikiran, apa yang dalam perasaan, apa yang dalam tindakan, dan perkataan-perkataan itu dievaluasi, ya. Makanya di sini dia mengaku tuh, khususnya di ayat 12, sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami. Jadi ini di sini seolah-olah baik si nabi atau umat ini terbuka, ya, di hadapan Tuhan dan mengakui bahwa memang mereka telah berbuat dosa, dan dosa itu justru semacam melawan kembali mereka, menghantam mereka, membuat mereka jadi susah, ya. Ayat 13 mengatakan, kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami, dan merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati, dan melahirkannya dalam kata-kata. Ini jujur ini. Jadi orang ketika di hadapan Tuhan itu memiliki kerendahan hati. Terbuka bahwa dia memang punya kesalahan, bahwa dia memang punya dosa, bahwa dia memang ada tindakan-tindakan, ada perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini disebut dengan orang rendah hati, ya, orang mau mengevaluasi diri. Akhir-akhir ini saya melihat, ya, apalagi ada beberapa kasus yang kita bisa saksikan di lewat televisi atau YouTube. Begitu banyak orang yang mangkir dari perbuatannya. Sudah jelas-jelas ditemukan perbuatannya itu salah, berdosa, tetap aja di hadapan semua orang menyangkal. Padahal kalau orang itu bersikap evaluatif, ya, mengevaluasi diri, mengaku bahwa ia bersalah, memang kita bisa aja salah gitu, itu jauh lebih baik begitu. Karena perbuatan dosa itu justru akan menghantam kita, akan melawan kita, ya. Jadi seperti kalau orang korupsi, ya, atau orang menjual narkoba, ya perbuatannya itu akan menghantam dia kembali gitu. Orang yang korupsi, ya perbuatan itu akan menghantam dia kembali, bahkan menghantam seisi keluarganya.
Jadi lebih baik orang itu bersikap terbuka, mengaku dosa. Dan dosa itu memang menghambat keselamatan, menghambat kebaikan yang terjadi pada diri kita. Karena itu langkah untuk rendah hati, bersikap terbuka, mau mengaku dosa, ya, akan memperoleh anugerah pengampunan. Setelah pengampunan, ya keselamatan. Nah, dalam masa Prapaskah tahun ini, kita sudah masuk dalam Prapaskah kesekian, maka Bapak Ibu, ini kesempatan bagi kita untuk rendah hati, terbuka, evaluasi perbuatan-perbuatan kita mulai dari pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, perkataan-perkataan dan perbuatan. Bahwa memang kita orang yang bisa saja salah, bisa saja berdosa. Supaya kita bisa dengan rendah hati mengaku dosa, Tuhan memberikan anugerah pengampunan dan keselamatan menjadi bagian dari kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, baiklah di masa Prapaskah tahun ini, dengan segala kerendahan hati kami membuka diri kami. Untuk Tuhan periksa pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, tutur kata, perbuatan kami. Yang ternyata tidak sesuai dengan Tuhan dan menyakiti hati sesama. Supaya kami memperoleh anugerah pengampunan dari Tuhan, dan kami juga dari hari ke hari terperbaiki kehidupannya, menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.